Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan alur film The Contractor. Film yang rilis pada tahun 2022 ini disutradarai oleh Tarik Saleh dan dibintangi oleh Chris Pine, Ben Foster, Gillian Jacob, Eddie Marsan, dan masih banyak lagi pemeran yang lainnya. Ingin tahu kisahnya seperti apa? Langsung saja kita tonton alur ceritanya. Dia adalah James Silver, seorang prajurit tentara yang dipecat dari pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat tanpa uang pesangon dan tunjangan kesehatan. Semua itu dikarenakan steroid ilegal yang digunakan James untuk mengobati cedera lutut yang dialaminya selama bertahun-tahun akibat perang. Di sebuah tempat peribadatan, James bersama keluarga dan sekumpulan orang-orang berdoa bersama. Mereka berdoa untuk keselamatan para tentara yang dipilih untuk melaksanakan tugas negara. Pulang berdoa, James yang udah kangen karena lama nggak bertemu minta jatah pada istrinya. Tapi sang istri menolak karena anaknya yang tiba-tiba muncul dari dalam kamar. Keesokan harinya, James bersama sang anak membersihkan halaman lalu melatihnya cara berenang di kolam renang yang tak jauh dari rumahnya. Pulang berenang, istrinya kemudian melakukan sejumlah tagihan bank kepadanya. James pun berkata kalau dia akan mencari pekerjaan lain untuk biaya hidup dan hutang yang sudah menumpuk. Pada malam harinya, ketika James sedang memperbaiki atap genteng, istrinya datang. Dia mengatakan kalau temannya yang bernama Jason sudah meninggal. Besoknya James datang ke pemakamannya Jason. Di sana dia bertemu rekan lamanya yang bernama Mike. Mereka kemudian ke rumah Jason untuk menghibur istri dan anak-anaknya dengan bermain dan makan bersama. Menghadapi kehancuran finansial, James kemudian menceritakan pada Mike tentang apa yang sudah terjadi padanya. Mike lalu menawarkan sebuah pekerjaan. Mike mengatakan kepadanya bahwa dia menjalankan operasi rahasia untuk Departemen Pertahanan. James pun setuju dengan tawaran pekerjaan tersebut karena gaji yang ditawarkan lumayan besar dan pekerjaan tersebut masih berhubungan dengan kebangsaan. Besoknya James dan Mike berangkat ke sebuah peternakan. Kemudian James dipertemukan dengan seorang bernama Rusty Jennings. Dia adalah komando dari perusahaan swasta militer. Rusty berkata pada James bahwa dia akan berikan rumah yang bagus dan pekerjaan yang terhormat karena pekerjaannya beroperasi di bawah otoritas presiden. Setelah pertemuan, James kemudian menandatangani kontrak dengan Rusty dan tim untuk operasi di Jerman. Sebagai tanda etikat baik, Rusty memberi keluarga James uang sebesar 50.000 US dollar supaya James fokus dengan pekerjaannya tanpa memikirkan yang di rumah. James pun lalu pulang dan berpamitan kepada istrinya bahwa ia mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Besoknya James pun berangkat dengan menggunakan pesawat. Sampainya di Jerman, James yang sudah kecapean kemudian langsung ketiduran di hotel. Tak lama kemudian datang seorang perempuan yang merupakan teman satu tim yang akan menemaninya selama misi di Jerman. Dia memberikan info dan data tentang orang yang akan menjadi targetnya nanti. James pun kemudian menghabiskan waktunya dengan memantau rumah dan lab yang merupakan targetnya, yaitu seorang ilmuwan Timur Tengah bernama Salim. Setelah menganalisis data, Rusty memberitahu tim bahwa Salim bekerja untuk ISIS dan sedang mengembangkan agen hayati. Dia lalu memberitahu tim bahwa mereka telah diberi izin untuk menyerang laboratorium Salim dan mengambil semua data ilmiahnya, kemudian membuang Salim. Tim yang beranggotakan 4 orang kemudian berangkat dengan mobil van. Lalu 3 orang turun di tengah hutan. Dengan mudah tim berhasil masuk, mengakses lab dan memperoleh data. Mike lalu memerintahkan James untuk menghabisi Salim. James protes bahwa dia hanya seorang ilmuwan yang sedang mengerjakan obat. Tetapi pada akhirnya James mengikuti perintah dan kemudian pergi setelah membakar lab.
Sebelum meninggal, Salim beritahu James bahwa ada salinan data di berangkas miliknya, dan yang tahu hanya istrinya. Ketika akan kembali ke mobil yang sudah menunggu, mereka dikejutkan dengan mobil polisi yang berdatangan, dan baku tembak pun terjadi. Beberapa polisi dan rekan setim James mulai berguguran, di mana anggota tim yang tersisa hanyalah James dan Mike. James menyelamatkan Meg yang terluka, dan mereka bersembunyi di saluran pembuangan limbah terdekat. Meg percaya kalau dia akan mati, memohon pada James untuk menjaga keluarganya nanti dan berikan data yang telah dicuri pada Rusty. James lalu memberikan transfusi darahnya untuk menyelamatkan nyawa Mike. Setelah pulih, Meg bersiap untuk kembali ke Rusty dan tim utama. Tapi lutut James sudah parah, tidak kuat untuk berdiri lagi, dan dia perlu istirahat. Meg kemudian melanjutkan sendiri, tetapi memberitahu James bahwa dia akan dijemput setelah dia selesai beristirahat. James yang sudah sembuh berhasil sampai ke hotel yang telah disepakati dan menemukan pakaian baru, tapi tidak ada tanda-tanda Mike atau Rusty. Dia mencoba untuk merawat lututnya yang terluka, dan kemudian membeli telepon seluler dan melakukan kontak dengan Rusty. Rusty memberitahu dia bahwa ada mobil yang akan menunggu untuk menemukannya ke tempat yang aman. Tapi James merasakan ada kejanggalan saat penjemputan dirinya. James juga merasa kalau sudah terjadi sesuatu dengan Mike. Saat dia menunda pergi ke mobil, tim pemburu yang menggunakan motor tiba-tiba muncul dan mereka menembaki James, memaksanya untuk melarikan diri. James menghindari penangkapan dan berhasil mengalahkan tim pembunuh yang diturunkannya untuk membunuhnya. Sebelum meninggal, salah satu marinir, di mana dia merupakan tim pembunuh, beri James foto yang di belakangnya terdapat kode tempat persembunyian. James pun lalu mengunjungi rumah Salim, mengancam Sylvie, yaitu istri Salim, agar memberinya file komputer Salim. Sylvie kemudian beri James iPad milik suaminya, di mana iPad tersebut berisi data-data. Lalu James pergi untuk menjadi tempat persembunyian. James lalu bertemu Virgil, orang yang dihubunginya untuk melakukan penjemputan. Di dalam mobil, James disuntikan obat penenang dan terbangun di sebuah rumah yang dimana rumah tersebut adalah rumah persembunyian. Virgil merawat dan menjelaskan bahwa lutut James terinfeksi sudah parah, tetapi akan segera sembuh. James yang kemudian telah sembuh lalu memutar video di iPad milik Salim, di mana Salim menjelaskan bahwa dia memang sedang menjalankan formula vaksin H5N1 yang ingin dia berikan secara gratis daripada menjualnya ke perusahaan farmasi, di mana formula tersebut akan menyelamatkan banyak nyawa. Saat makan malam bersama, James dikejutkan dengan Virgil yang tertembak oleh tim yang dikirim Rusty. Virgil terbunuh, tapi James berhasil lolos setelah membuat ledakan yang dibuat dari gas untuk tim yang dikirim Rusty. James kembali ke Amerika Serikat, datang ke rumah istri Mike untuk mengatakan bahwa suaminya gugur pada saat melaksanakan tugas. James kaget setelah mengetahui bahwa Meg masih selamat. James kemudian mengikuti Meg yang naik mobil. Meg yang sedang sadar diikuti, kemudian mendorong orang yang mengikutinya waktu naik motor. Alangkah kagetnya setelah tahu ketika helmnya dibuka adalah temannya sendiri, yaitu James. Meg lalu menjelaskan bahwa Rusty berbohong kepadanya dan mengatakan bahwa James telah meninggal. James marah, dan Meg kemudian bercerita bahwa apa yang dilakukannya selama ini semata-mata hanya demi keluarganya, dan Rusty juga telah menyediakan sejumlah uang untuk keluarga James. Mike menyarankan pada James untuk menghilang, karena jika sampai Rusty tahu, maka James dan keluarga akan dibunuh. James protes dan tidak setuju dengan saran Mike. James lalu mengajar Mike untuk menghentikan semuanya. Mereka kemudian membuat rencana untuk membalas dendam pada Rusty. Mike membawa James kompleknya Rusty dan mereka menunjukkan para penjaga di sana. Adu tembak pun terjadi. James berhasil masuk ke dalam rumah, mengumpulkan para penjaga.
Mike dan Rusty sama-sama terluka parah setelah saling adu tembak. Rusty yang sudah tak berdaya dengan mudah dikalahkan oleh James. James kemudian buang Mike yang sudah kritis dengan mobil miliknya. Nyawa Mike akhirnya tak tertolong lagi karena kehabisan darah dalam perjalanan. James pun lalu membakar mobil beserta Mike di dalamnya. James sudah kangen rumah akhirnya pulang dan memanggil anaknya yang sedang berjalan dengan istrinya. Dan film pun selesai. Terima kasih buat Anda yang sudah hadir di channel saya. Subscribe dan nyalakan loncengnya jika Anda suka dengan cerita saya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.